Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM (Customer Relationship Management). Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 tipe pelanggan. Nah, ide dari pembahasan video ini adalah dari buku Customer Relationship Management dari Ibu Tu Agus Eka Pratama. Nah, ini buku CRM yang cukup lengkap bagi teman-teman yang sedang mendalami CRM. Buku ini saya rekomendasikan. Dan 10 tipe pelanggan ini saya ambil dari buku ini. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwa kesuksesan sebuah bisnis ditentukan oleh seberapa banyak pelanggan loyal yang kita miliki. Pelanggan yang beli lagi, kemudian beli lebih banyak, dan merekomendasikan kepada orang lain, dan bahkan membela produk atau brand kita. Nah, itu pelanggan loyal. Jadi sukses bisnis ditentukan oleh seberapa banyak pelanggan loyal yang kita miliki. Nah, menciptakan pelanggan loyal, teman-teman, itu dilakukan dengan cara menjalankan strategi Customer Relationship Management. Implementasi strategi CRM atau Customer Relationship Management, yaitu membangun komunikasi dengan pelanggan, membangun komunikasi untuk menciptakan relationship, memahami, kemudian mengerti pelanggan sehingga kita bisa memberikan apa yang pelanggan inginkan, produk atau layanan sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Nah, itu implementasi CRM untuk menciptakan pelanggan loyal. Detail mengenai strategi CRM ini kita sudah bahas di video-video sebelumnya, dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan pada video kali ini kita akan mengenali tipe-tipe pelanggan. Ada 10 tipe pelanggan atau 10 jenis pelanggan apa saja, dan kemudian masing-masing tipe pelanggan tentu kita harus perlakukan dengan cara yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu 10 tipe pelanggan itu seperti apa. Nah, 10 tipe pelanggan kita akan bahas satu persatu. Ada tipe pertama adalah loyal customer, kemudian tipe kedua adalah discount customer, adalah need oriented customer, tipe keempat adalah high volume customer, kemudian tipe kelima benchmarking customer, tipe keenam adalah door opener customer, tipe ketujuh adalah high future lifetime value, kemudian tipe ke-8 adalah inspiring customer, tipe ke-9 adalah wondering customer, dan tipe ke-10 adalah impulsive customer. Nah, itu adalah 10 tipe pelanggan dan kita akan bahas satu persatu. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang customer life cycle, mulai dari suspect, prospect, initial customer, kemudian repeater, loyal client, kemudian advocate, dan menjadi partner. Nah, 10 tipe pelanggan itu ada di dalam life cycle ini. Nah, tadi pelanggan pertama adalah loyal customer. Nah, tentu ini menjadi harapan dari semua pebisnis, kita memiliki pelanggan loyal. Nah, pelanggan loyal itu adalah mereka memiliki rasa puas yang tinggi terhadap produk atau brand kita. Nah, itu ciri-ciri pelanggan loyal. Kemudian mereka melakukan ada cenderung fanatik terhadap brand, dan jumlahnya tidak banyak. Level loyalitasnya sampai pada loyal terhadap brand. Jadi customer seperti ini loyal terhadap brand. Kalau ada produk baru dari brand tersebut, dia akan beli. Ada produk baru dari brand tersebut, dia akan beli. Nah, itu pelanggan loyal. Bagaimana caranya supaya kita punya pelanggan loyal seperti ini? Mereka cenderung beli lagi, kemudian beli lebih banyak. Ada produk baru dibeli, yang penting brand tersebut. Pelanggan ini sangat penting buat perusahaan. Kita harus mengupayakan. Kira-kira teman-teman punya berapa banyak pelanggan yang ciri-cirinya seperti ini, pelanggan loyal seperti ini. Nah, itu tipe pelanggan yang pertama. Harapannya kita memiliki banyak tipe pelanggan loyal seperti ini. Yang kedua, teman-teman, adalah tipe pelanggan discount customer. Ini ya cukup baik buat bisnis. Hanya saja pelanggan ini adalah melakukan pembelanjaan ketika ada diskon atau ketika ada promo. Apakah ini buruk? Tentu saja tidak. Nah, pelanggan ini loyal, hanya saja loyalnya ketika ada diskon mereka belanja.
Jumlahnya tidak banyak dan mereka jarang melakukan pembelian kecuali pada saat ada kegiatan kita ada diskon atau promo tadi. Dan pelanggan ini juga penting buat perusahaan, dan diskon customer ini bisa diandalkan pada saat perusahaan sedang berusaha meningkatkan penjualan. Nah, itu tipe kedua dari tipe pelanggan adalah diskon customer. Artinya customer yang belanja pada saat kita ada program diskon atau program promo. Baik teman-teman, mari kita bahas untuk tipe pelanggan ketiga, yaitu tipe pelanggan need oriented customer. Ini sama seperti pelanggan loyal, hanya dia hanya loyal terhadap satu jenis produk tertentu. Ya, bedanya dengan loyal customer tadi, loyal terhadap brand, jadi ada produk apapun yang penting dari brand tersebut dia akan membeli. Kalau ini need oriented customer, maka hanya loyal atau fanatik terhadap produk tertentu saja, bukan pada brand. Berita baiknya teman-teman, untuk pelanggan need oriented ini bisa dikembangkan menjadi pelanggan loyal. Kenapa? Karena mereka sudah loyal terhadap produk tertentu, produk dari kita, mereka membeli lagi, dan terus menggunakan. Artinya kepercayaan dan kesetiaan itu nanti bisa kita kembangkan untuk produk-produk yang lainnya. Maka jagalah pelanggan ini, need oriented customer ini kita jaga sebaik-baiknya, karena kelak bisa kita kembangkan menjadi pelanggan loyal. Caranya bagaimana? Ya, kita jaga relationship terhadap need oriented customer ini. Kemudian dengan relationship yang baik, kelak bisa kita lakukan cross-selling. Cross-selling artinya kita tawarkan produk yang lain, atau produk yang sama tadi kita lakukan upselling, pembelanjaannya lebih banyak. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tipe pelanggan yang keempat, yaitu high volume customer. Nah, ini pelanggan sangat menguntungkan karena mereka belanja dalam jumlah banyak. Jadi high volume customer ini belanja dalam jumlah banyak, artinya mereka punya potensi yang sangat besar, walaupun tidak hanya dari brand kita saja. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga membeli perlengkapan bayi, maka bedaknya dari brand kita, kemudian pakaiannya dari brand yang lain, tapi beli dalam jumlah banyak. Misalnya apotek punya banyak masok. Nah, ini high volume customer. Tentu kita memiliki pelanggan seperti ini, dan ini penting bagi bisnis kita karena mereka memiliki kemampuan belanja yang besar. Hanya saja saat ini tidak semua belanja dari brand kita. Artinya kita punya peluang untuk suatu saat brand yang sekarang beli dari brand lain, bukan dari brand kita, produk yang brand lain, itu bisa kita arahkan kepada brand kita. Kelak kalau misalnya kita punya produk yang sekarang belum punya dan mereka beli dari brand yang lain. Itu high volume customer. Nah, high volume customer ini baik dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi untuk orang lain. Itulah mengapa mereka memiliki potensi yang besar. Maka kalau kita punya pelanggan seperti ini, mari kita jaga sehingga suatu saat kalau misalnya kita punya produk yang saat ini mereka beli produk dari brand lain, kelak bisa kita arahkan kepada brand kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman, yaitu benchmarking customer. Ini pelanggan yang menjadi panutan atau dilihat oleh pelanggan lain. Jadi kalau dia menggunakan, maka pelanggan lain bisa menjadi panutan. Nah, pelanggan-pelanggan seperti ini bisa kita maksimalkan ketika kita ingin ada program referral. Benchmarking customer ini memiliki pengaruh terhadap pelanggan yang lain, sehingga kita bisa maksimalkan atau kita bisa dalam tanda kutip maksimalkan pelanggan ini untuk mempengaruhi pelanggan lain. Ya, dalam program misalnya referral, program referral, merekomendasikan kepada pelanggan yang lain. Ya, tentu ada biaya lebih untuk pelanggan-pelanggan seperti ini, kita jaga sehingga nanti mereka mau merekomendasikan kepada orang lain. Bisa public figure ataupun bukan public figure, tapi memiliki pengaruh atau dilihat oleh pelanggan yang lain. Nah, itu tipe kelima, benchmarking customer. Maka bila Anda memiliki pelanggan seperti ini, dijaga dengan baik dan nanti bisa dimaksimalkan untuk program referral atau misalnya nanti ada komunitas pelanggan. Nah, ini salah satu tokoh atau orang yang bisa kita maksimalkan untuk mempengaruhi pelanggan yang lain dalam komunitas tersebut.
Itu yang kelima. Kemudian yang keenam teman-teman, yaitu tipe pelanggan door opener customer. Tipe pelanggan ini adalah tipe pelanggan yang mana dia memiliki kontribusi atau peran untuk mengenalkan produk atau layanan kita ke wilayah distribusi ke wilayah yang lain. Biasanya pelanggan ini adalah bisa dia distributor, bisa reseller, atau pelanggan biasa tapi mereka memiliki kemampuan untuk mengenalkan produk kita ke wilayah yang kita belum masuk. Pelanggan ini bisa distributor, kemudian reseller, atau bahkan end user sekalipun. Namun mereka memiliki kemampuan untuk mengenalkan produk dan layanan kita ke wilayah yang baru. Maka pelanggan-pelanggan seperti ini harus kita jaga dengan sangat baik. Kemudian ya kita berikan benefit sehingga mereka semakin giat mengenalkan produk dan layanan kita ke wilayah yang lebih luas lagi. Nah, itu tadi door opener customer yang keenam. Nah, selanjutnya yang ketujuh teman-teman, customer yang kita sebut high future CLV, customer lifetime value. Jadi customer lifetime value, mereka ini memiliki pembelanjaan yang besar dan memiliki peluang untuk kita jaga dalam jangka waktu yang lama. Maka kita sebut high future customer lifetime value. Ya, dulu kita pernah belajar namanya CLV, customer lifetime value. Ini adalah golongan-golongan customer yang memiliki lifetime value tinggi. Jadi high future customer lifetime value ini memiliki pembelanjaan besar dan memiliki tingkat relationship yang baik. Udah belanjanya tinggi, relationshipnya baik, maka punya potensi yang besar untuk bisnis kita dalam jangka waktu panjang ke depan gitu ya. Maka disebut CLV, customer lifetime value-nya nilainya tinggi itu. Maka customer ini biasanya customer yang ada di piramida atas, kemudian mereka loyal dalam jangka waktu lama, relationship-nya baik, maka udah belanjanya banyak, kemudian relationship-nya baik. Ini tipe pelanggan ketujuh. Maka betapa bersyukurnya kalau misalnya kita punya pelanggan-pelanggan seperti ini, udah belanjanya banyak, loyal gitu kan. Apa yang harus kita lakukan terhadap pelanggan-pelanggan high future CLV ini? Ya, kita berikan reward karena mereka bisa menjadi panutan, bisa menjadi influencer. Kemudian kita juga bisa maksimalkan mereka untuk mempengaruhi orang lain melalui program referral. Nah, itu tadi ketujuh, yaitu customer yang belanjanya banyak dan loyalitasnya tinggi, relationship-nya baik. Jadi high future CLV, customer lifetime value. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan teman-teman adalah inspiring customer. Inspiring customer ini mirip dengan benchmarking customer tadi. Jadi customer ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pelanggan yang lain. Pelanggan ini memiliki kontribusi dua arah. Jadi kalau misalnya kita memiliki bisnis, mereka dengan semangat menjelaskan bisnis kita kepada orang lain. Jadi menjelaskan dari sisi keuntungan kalau menggunakan produk kita, keuntungan kalau menggunakan layanan kita, keuntungan kalau misalnya berbisnis dengan kita. Nah, customer ini memiliki kemampuan itu. Dan juga customer yang inspiring customer ini, mereka juga memberikan masukan, ide untuk pengembangan bisnis kita. Jadi dua arah. Ke bawah mereka memberikan penjelasan kepada orang lain, tapi ke atas yaitu memberikan masukan, ide kepada bisnis kita. Pelanggan seperti ini tentu jumlahnya tidak banyak dan mereka bisa kita kembangkan untuk menjadi distributor atau reseller, dan pada program-program referral, member get member, atau mempengaruhi orang lain, mereka bisa kita optimalkan. Nah, itu tadi yang ke-8 yang kita sebut inspiring customer. Dan yang ke-9 teman-teman, tipe customer adalah wanderer customer. Jadi customer ini adalah customer yang masih belum yakin dengan produk atau layanan kita. Ini adalah tipe customer yang belum yakin dengan produk atau layanan kita, dan tentu saja mereka belum ada loyalitas, masih mencari tahu, kemudian kalau cocok baru akan membeli, kalau tidak cocok maka dia akan membeli brand atau produk yang lain, produk dari brand lain. Nah, itu wanderer customer. Customer ini biasanya membanding-bandingkan produk atau layanan kita dengan produk yang
dari brand lain, dan kalau ada yang lebih baik maka dia akan dengan mudah pindah ke produk yang lain tersebut. Nah, kepada customer seperti ini kita tetap harus memberikan perhatian sesuai dengan porsinya, karena begitu mereka cocok atau sepakat dengan produk kita, mereka bisa kita maksimalkan potensinya. Punya daya beli, hanya saja mereka belum yakin dengan produk dan layanan kita. Nah, ini wanderer customer. Dan yang terakhir teman-teman, tipe ke-10 adalah impulsive customer. Customer seperti ini biasanya sangat perhitungan dengan biaya, perhitungan dengan harga, sangat teliti sebelum membeli barang, kemudian lama memutuskannya, tapi begitu sudah tahu, kemudian sudah paham, mereka punya kemampuan untuk membeli produk kita. Impulsive customer. Jadi impulsive customer ini tadi ya, hitung-hitungan, kemudian pertimbangannya banyak sebelum memutuskan membeli. Tapi begitu sudah bisa kita pahamkan, mereka punya potensi untuk membeli produk kita. Tipe ke-10 ini, impulsive customer ini orangnya sangat rasional, maka pertimbangan-pertimbangan rasional lah yang kita harus berikan penjelasan kepada mereka. Fungsi produk, kemudian keawetan produk, daya tahan produk, kemudian manfaat dan seterusnya. Yang rasional itu yang menjadi pertimbangan mereka. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 10 tipe pelanggan yang tadi dibahas di buku ini, ya, di buku Customer Relationship Management dari Ibu Tu Agus Eka Pratama ini. Dan kesimpulannya adalah kenali tipe-tipe pelanggan Anda. Kenali tipe-tipe pelanggan Anda dan berikan perlakuan sesuai dengan karakter mereka. Yang loyal, berikan apresiasi. Yang suka diskon, maksimalkan dengan cara memberikan diskon. Kemudian yang masih ragu-ragu, berikan penjelasan. Yang impulsif, berikan penjelasan yang rasional. Kemudian yang memiliki pengaruh, maksimalkan peran dia. Kemudian customer yang door opener customer, maka kita bisa maksimalkan dia untuk mengenalkan produk kita di wilayah-wilayah baru. Itu tadi 10 tipe customer yang kita bisa lihat di dalam bisnis kita. Apakah 10-10-nya ada? Syukur-syukur kita banyak memiliki pelanggan loyal, dan itu kita pertahankan dengan cara diberikan apresiasi, diberikan perhatian, diberikan apresiasi, kemudian kita pahami mereka, apa yang mereka minta kita penuhi. Dan tadi dari 10 tipe pelanggan tadi kita juga tahu pelanggan-pelanggan mana yang memiliki potensi sehingga kita bisa kembangkan. Seperti tadi high volume, kemudian walaupun dia masih volumenya banyak tapi menggunakan brand lain, sebagian brand kita maka memiliki potensi yang sangat besar. Atau high future CRM, maka ini potensi bisnis kita besar sekali dari customer-customer seperti ini. Tinggal bagaimana kita mengenali mereka, memperlakukan mereka sehingga udah belanjanya banyak, kemudian loyalitasnya jangka panjang. Oke teman-teman, itu tadi 10 tipe pelanggan, dan selamat mencoba, selamat mengenali pelanggan masing-masing dan berikan perlakuan sesuai dengan masing-masing karakter pelanggan. Semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan teman-teman juga bisa melihat video-video yang lain, video seri CRM yang lain, informasi lebih lanjut di www.belajartentangcrm.com. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.